Assalamualaikum semuanya. Gimana nih kabarnya? Sehat dong yang pasti. Kenalan dulu yuk sama kita biar tahu nih kita mau ngapain di sini. Oh iya, perkenalkan nama aku Indriani Putri dari Prodi Ekonomi Administrasi, jurusan D3 Administrasi Perkantoran kelas B, Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Di sini aku nggak sendiri loh, ditemenin sama teman-teman aku. Kenalan dulu yuk teman-teman. Nama saya Hepita Valestiana dari D3 Administrasi Perkantoran B Angkatan 2020, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Nama saya Triana Nur Laila, Fakultas Ekonomi Prodi D3 Administrasi Perkantoran, kelas B, mahasiswa UNJ 2020. Aku mau ngasih tahu dulu nih, video ini kita buat untuk memenuhi tugas akhir pengantar manajemen dengan dosen pembimbing Ibu Munawaroh MSI. Dan teman-teman aku di video ini ingin membahas tentang implementasi fungsi manajemen PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia merupakan perusahaan penerbangan BUMN yang berdiri sejak 1949 hingga saat ini. Pada September 2010, perusahaan ini memiliki armada sebanyak 84 unit pesawat, yang dimana ada 40 rute tujuan domestik dengan pangsa pasar 19,2% dan 36 rute tujuan internasional dengan pangsa pasar 15,5%. Selain itu, perusahaan ini memiliki kegiatan usaha dan 18 perusahaan asosiasi, diantaranya penerbangan niaga, kargo, jasa perbaikan, dan pemeliharaan pesawat, pengelolaan ground handling, penunjang usaha penerbangan, jasa agen wisata, serta jasa akomodasi. Saat ini Garuda Indonesia memiliki lebih dari 25 juta pelanggan setiap tahunnya. Fungsi manajemen PT Garuda Indonesia. Yang pertama, planning. Tujuan dari strategi untuk mencapai sasaran yang diinginkan dengan tahapan-tahapan yang ingin dicapai guna meraih sasaran tahunan dan bisa kembali mencapai pertumbuhan yang berarti. Ada 3 tahapan dalam planning ini yang digunakan PT Garuda Indonesia. Tahapan pertama yaitu survival. Tahapan pertama ini, kegiatan operasi dan manajemen ditata ulang kembali menjadi penerbangan yang tepat waktu dengan kualitas layanan yang baik dan memadai. Sedangkan aspek bisnis ditata ulang agar seluruh penerbangan menjadi cepat. Dilihat dari keberhasilan strategi konsolidasi 2006 dan strategi rehabilitasi 2007 dengan hasil yang memuaskan. Tahapan yang kedua yaitu turnaround. Dimulai pada tahun 2008, di mana organisasi dan manajemen dibangun ulang kembali menjadi organisasi yang efektif dan lebih terfokuskan kepada restrukturisasi hutang, peningkatan aspek produk dan layanan, serta persiapan-persiapan menuju privatisasi melalui penawaran perdana di pasar modal, sehingga perusahaan dapat berkembang sejajar dengan perusahaan penerbangan internasional lainnya. Tahapan ketiga yaitu strategi MAP, bagian dari proses penerjemahan strategi perusahaan dari bentuk intangible asset menjadi tangible asset, serta untuk mengarahkan hubungan sebab akibat antara sasaran strategik. Maka, dikembangkan strategi MAP yang terbagi atas perspektif learning and growth, proses, customer, serta finansial. Yang kedua, organizing. Mengkoordinasikan hubungan berbagai sistem kewenangan dan bertanggung-jawaban tugas-tugas yang ada di dalam sebuah organisasi. Kewenangan, tugas, dan tanggung jawab diatur dalam suatu struktur organisasi yang merupakan sistem formal dari tugas-tugas dan hubungan pelaporan pertanggungjawaban. Struktur organisasi dimiliki oleh setiap organisasi maupun perusahaan. Salah satunya adalah PT Garuda Indonesia, yang merupakan maskapai penerbangan pertama dan terbesar di Indonesia. Dengan visinya menjadi perusahaan penerbangan pilihan utama di Indonesia, berdaya saing internasional, serta memiliki 5 anak perusahaan, yaitu PT Aerowisata yang bergerak di bidang travel, hotel, transportasi, dan catering pesawat, PT GMF Aero Asia yang menyediakan jasa pemeliharaan pesawat terbang, PT Abacus Distribution System, penyedia jasa reservasi via komputer, PT Gapura Angkasa Ground Handling, PT Lufthansa Sistem Indonesia yang bergerak di bidang IT Provider dan Solution. Selanjutnya, directing. Unit SDM melakukan transformasi peran dan fungsinya agar menciptakan nilai tambah sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Transformasi SDM dimulai di tahun 2008 dengan meluncurkan beberapa inisiatif program, di antaranya yaitu penentuan penempatan para karyawan berdasarkan level organisasi dan tingkat pendidikan, termasuk di dalamnya penataan organisasi yang efisien dan efektif agar dapat memudahkan proses penerjemahan visi, misi, dan sasaran bisnis kepada seluruh pihak internal. Untuk mengoptimalkan SDM, perusahaan juga telah memetakan potensi SDM dan mengalokasikan pada fungsi organisasi yang tepat atau unit bisnis maupun grup perusahaan. Selain itu, Garuda juga terus berupaya menyempurnakan pengelolaan karir sehingga lebih mudah memetakan pegawai potensial dalam talent pool atau grup perusahaan. Sistem pembelajaran e-learning juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM perusahaan. Sementara itu, sejalan dengan strategi bisnis, perusahaan berupaya menyempurnakan human capital manual yang mengatur tentang kebijakan SDM, organisasi, rekrutmen dan seleksi, mutasi antar unit maupun antar perusahaan dalam grup, sistem penilaian kinerja,
pengembangan karir serta kompensasi dalam Human Resources Management System sehingga menghasilkan SDM yang kompetitif, inovatif, dan memiliki integritas tinggi sesuai sasaran pencapaian bisnis perusahaan. Selain program di atas, dalam upaya menciptakan tenaga terampil profesional yang diproyeksikan untuk menduduki jabatan tertentu di masa depan, perusahaan membuka program rekrutmen jalur khusus yaitu program manajemen training. Program ini bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja potensial yang diharapkan mampu menciptakan perubahan dalam pola kerja, suasana kerja, dan komitmen kerja yang tinggi. Melalui program manajemen training ini, perusahaan juga memastikan ketersediaan kandidat suksesi yang kompeten dan berkualitas. 4. Controlling. Dalam menilai suatu kinerja perusahaan, PT Garuda Indonesia membuat suatu aplikasi yaitu ERP atau Enterprise Resource Planning yang merupakan sebuah kerangka kerja perusahaan secara menyeluruh yang berhubungan dengan pemrosesan pesanan penjualan tiket, manajemen dan pengendalian atau maintenance unit pesawat, perencanaan produksi dan distribusi jasa perusahaan, serta keuangan perusahaan. Garuda Indonesia sendiri tentunya telah menerapkan software khusus dalam merancang ERP perusahaan. Fungsi ERP dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan produksi pada proses produksi jasa perusahaan ini telah didukung dengan perencanaan kebutuhan bahan baku perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, logistik integritas kegiatan operasional. Perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak adanya logistik yang terintegrasi, yakni mulai dari berhubungan dengan produksi jasa layanan hingga kepada produk turunan perusahaan. C. Akuntansi dan keuangan semua dana untuk kegiatan operasional PT Garuda Indonesia. TBK haruslah dibukukan dalam sebuah laporan keuangan setiap bulannya maupun tahunan. Pencatatan tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi perusahaan dalam penggunaan dana, serta merupakan proses evaluasi manajemen sumber daya manusia untuk kedepannya dalam kegiatan operasional PT Garuda Indonesia. TBK tidak bisa berjalan dengan baik tanpa ketersediaan pekerja dan kualitas dari pekerja tersebut. Oleh karena itu, perencanaan sumber daya manusia secara tepat perlu dilakukan oleh perusahaan. Dan yang terakhir E, distribusi, penjualan, manajemen pemesanan, proses distribusi, penjualan dan pemesanan tiket PT Garuda Indonesia. TBK didukung oleh sistem informasi bisnis perusahaan yang didukung dengan kegiatan e-commerce perusahaan, baik itu sistem brokerage, affiliates, maupun manufaktur. Gak kerasa ya, kita udah ada di penghujung materi. Semoga materi yang kita buat bermanfaat buat teman-teman yang udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you! Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir video. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga share agar yang lain juga bisa paham materi ini.